Bayangkan hidup di sebuah negara yang dijajah selama lebih dari 350 tahun, namun ketika penjajah itu pergi, bahasa mereka nyaris tak tersisa di bibir rakyatnya. Ini adalah kenyataan yang dialami Indonesia, sebuah negeri yang begitu lama dikuasai Belanda, namun tidak seperti bekas koloni lain, sangat sedikit orang Indonesia yang bisa berbicara bahasa Belanda. Coba bandingkan dengan India yang mengadopsi bahasa Inggris setelah penjajahan Inggris, atau Filipina yang masih menggunakan bahasa Spanyol dalam banyak aspek kehidupannya. Mengapa Indonesia, meskipun dijajah selama berabad-abad, tampak kebal terhadap bahasa Belanda? Fenomena ini menimbulkan banyak pertanyaan menarik tentang sejarah, kebijakan, dan identitas bangsa. Video ini akan menjelajahi alasan-alasan di balik fenomena unik ini, mengapa bahasa Belanda tak pernah benar-benar berkuasa di Indonesia, meskipun penjajahnya bertahan begitu lama. Indonesia pernah menjadi koloni Belanda selama lebih dari 350 tahun, sejak pendirian Vereniging de Oost-Indische Compagnie, atau VOC pada awal abad ke-17. Hingga berakhirnya penjajahan secara resmi pada tahun 1949. Dalam kurun waktu tersebut, pengaruh kolonial Belanda begitu mendalam, dari aspek politik, ekonomi, hingga budaya. Meski demikian, setelah kemerdekaan, sangat sedikit orang Indonesia yang berbicara bahasa Belanda, berbeda dengan negara-negara bekas jajahan kolonial lainnya, seperti India, bahasa Inggris, atau Filipina, bahasa Spanyol dan Inggris, yang menggunakan bahasa kolonial mereka secara luas. Ini menimbulkan pertanyaan, mengapa kebanyakan orang Indonesia tidak bisa berbahasa Belanda? Salah satu alasan utama mengapa bahasa Belanda tidak tersebar luas di Indonesia, adalah karena kebijakan kolonial Belanda itu sendiri. Tidak seperti Inggris atau Spanyol, yang menjadikan bahasa mereka sebagai alat penyebaran budaya dan kontrol, Belanda memiliki pendekatan yang berbeda terhadap bahasa di wilayah koloninya. Belanda tidak secara sistematis memperkenalkan atau mengajarkan bahasa mereka kepada populasi pribumi. Pada masa VOC dan Hindia Belanda, kebijakan Belanda berusaha menjaga jarak antara penguasa kolonial dan penduduk pribumi. Mereka lebih menekankan pada pemisahan kelas sosial dan budaya. Bahasa Belanda dianggap sebagai bahasa elit, yang hanya digunakan oleh pejabat pemerintah, kaum terdidik, dan orang-orang yang memiliki akses ke kekuasaan. Sebaliknya, penduduk pribumi yang mayoritasnya adalah petani, buruh, dan pedagang kecil, tetap menggunakan bahasa daerah mereka masing-masing dalam kehidupan sehari-hari. Bahasa Melayu, yang sudah menjadi lingua franca di Nusantara, juga dipertahankan sebagai bahasa penghubung antar etnis dan suku. Sistem pendidikan selama era kolonial Belanda sangat terbatas dan diskriminatif. Sekolah-sekolah yang mengajarkan bahasa Belanda, biasanya hanya terbuka bagi anak-anak dari keluarga kaya, kaum bangsawan, atau keluarga yang memiliki hubungan dengan pemerintah kolonial. Pendidikan formal bagi masyarakat pribumi sangat terbatas jumlahnya, dan cenderung tidak mengajarkan bahasa Belanda. Sekolah-sekolah pribumi, yang dikenal sebagai sekolah Ongkoloro, tidak mengajarkan bahasa Belanda secara intensif. Sebaliknya, pendidikan bahasa Belanda lebih diutamakan di Europese Lagere School, ELS, sekolah yang hanya dapat diakses oleh kalangan elit. Hal ini menutup peluang bagi masyarakat umum untuk belajar bahasa Belanda secara formal. Bandingkan ini dengan kebijakan pendidikan Inggris di India, di mana bahasa Inggris diajarkan secara lebih luas di sekolah-sekolah, dan menjadi bahasa pengantar pendidikan. Hal ini membantu menyebarkan penggunaan bahasa Inggris di seluruh lapisan masyarakat India, bahkan setelah kemerdekaan.
Sebaliknya, Belanda sengaja membatasi akses belajar bahasa mereka untuk mencegah penyebaran kesadaran politik dan sosial di kalangan penduduk lokal. Di Nusantara, sebelum kedatangan Belanda, bahasa Melayu telah lama menjadi bahasa penghubung antar suku dan etnis yang berbeda. Sebagai bahasa perdagangan dan diplomasi, bahasa Melayu sangat praktis dan sudah digunakan oleh berbagai kalangan masyarakat. Ketika Belanda tiba, mereka memilih untuk menggunakan bahasa Melayu sebagai alat komunikasi dengan masyarakat pribumi. Pemerintah kolonial Belanda bahkan mendirikan kantor-kantor yang menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa administrasi, terutama di kalangan bawah dan menengah. Dalam konteks tersebut, Belanda tidak merasa perlu menggantikan bahasa Melayu dengan bahasa Belanda, karena Melayu sudah cukup efektif sebagai bahasa penghubung. Pada akhirnya, bahasa Melayu tetap bertahan, dan bahkan berkembang menjadi bahasa Indonesia setelah kemerdekaan. Ketika gerakan nasionalisme mulai tumbuh di Indonesia pada awal abad ke-20, bahasa Belanda mulai dipandang sebagai simbol penindasan kolonial. Para pemimpin pergerakan nasional, seperti Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ki Hajar Dewantara, menggalang semangat perlawanan terhadap kolonialisme, termasuk dalam hal budaya dan bahasa. Bahasa Belanda dilihat sebagai bahasa penjajah, yang mengekspresikan superioritas kaum kolonial atas pribumi. Sebagai bentuk perlawanan, para nasionalis mempromosikan penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa persatuan nasional. Hal ini memuncak pada Sumpah Pemuda tahun 1928, ketika bahasa Indonesia, varian dari bahasa Melayu, diakui sebagai bahasa nasional, yang menyatukan seluruh rakyat Indonesia dari berbagai suku dan golongan. Upaya ini secara efektif mendorong penolakan terhadap bahasa Belanda dalam kehidupan publik. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, bahasa Belanda semakin tergeser oleh bahasa Indonesia. Pemerintah baru Indonesia, dengan tegas mengadopsi bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara. Selain itu, sistem pendidikan dan administrasi mulai dijalankan sepenuhnya dalam bahasa Indonesia, sementara bahasa Belanda dianggap sebagai bahasa asing, yang hanya dipelajari oleh segelintir orang untuk keperluan akademis atau diplomatik. Sementara itu, di negara-negara seperti India dan Filipina, bahasa Inggris tetap dipertahankan sebagai bahasa resmi dan bahasa pengantar dalam banyak aspek kehidupan, terutama di pendidikan tinggi dan bisnis. Ini berbeda dengan Indonesia, yang dengan sengaja menghapus bahasa Belanda dari lingkup publik setelah merdeka, karena masih dianggap sebagai warisan kolonial. Untuk memahami lebih lanjut, perlu juga dilihat perbedaan strategi kolonial antara Belanda dengan Inggris atau Spanyol. Spanyol dan Inggris cenderung menggunakan pendekatan asimilasi budaya yang lebih kuat di wilayah jajahannya. Di Filipina, Spanyol mendorong penyebaran agama Katolik dan bahasa Spanyol secara masif melalui pendidikan dan gereja. Begitu pula dengan Inggris di India, yang memperkenalkan sistem pendidikan dan pemerintahan yang berbasis bahasa Inggris. Sebaliknya, Belanda mengadopsi pendekatan hubungan tidak langsung, di mana mereka membiarkan adat istiadat dan sistem lokal tetap berfungsi di bawah kontrol mereka, tanpa mendorong penyebaran budaya Belanda secara luas. Hal ini mengakibatkan bahasa dan budaya Belanda tidak menyentuh sebagian besar rakyat Indonesia selama masa kolonial. Timor Leste, meskipun sempat menjadi bagian dari Indonesia setelah pada tahun 1975, tetap mempertahankan bahasa Portugis sebagai salah satu bahasa resminya. Hal ini sangat berbeda dengan wilayah bekas jajahan Belanda di Indonesia. Perbedaan ini menarik untuk ditelaah, karena menyoroti berbagai faktor sejarah,
kebijakan kolonial, dan dinamika sosial budaya yang berbeda antara wilayah bekas koloni Portugis dan Belanda. Bahasa Portugis di Timor Leste memiliki peran sentral dalam membentuk identitas nasional dan kebudayaan Timor Leste, terutama setelah negara itu meraih kemerdekaannya pada tahun 2002. Meskipun sempat berada di bawah pendudukan Indonesia selama 24 tahun, bahasa Portugis tetap bertahan, dan bahkan mengalami kebangkitan pasca kemerdekaan. Hal ini berakar pada masa kolonial Portugis, ketika Portugis bukan hanya sekadar penjajah, tetapi juga menyebarkan bahasa, agama, dan budaya mereka secara mendalam. Selama lebih dari 400 tahun kolonialisme Portugis di Timor Leste, bahasa Portugis telah menjadi bahasa resmi pemerintahan, pendidikan, dan gereja. Bahkan ketika Portugis menarik diri dari wilayah ini pada tahun 1975, bahasa Portugis tetap menjadi simbol penting bagi banyak penduduk lokal sebagai bahasa elit, agama, dan pendidikan. Hal ini berbeda dengan bahasa Belanda di Indonesia, yang lebih dibatasi hanya pada kalangan tertentu dan tidak menyebar luas di masyarakat. Di Timor Leste, Portugis tidak dianggap sebagai bahasa penjajah yang harus dihapus, melainkan dilihat sebagai warisan berharga yang memperkuat identitas nasional mereka. Bahkan setelah berpisah dari Indonesia, masyarakat Timor Leste memelihara bahasa Portugis sebagai bagian dari kebudayaan dan hubungan mereka dengan dunia internasional. Meskipun Indonesia berada di bawah penjajahan Belanda selama lebih dari 350 tahun, kebijakan kolonial yang membatasi akses terhadap bahasa Belanda, dominasi bahasa Melayu sebagai bahasa penghubung, serta gerakan nasionalisme yang menolak bahasa kolonial, semuanya berperan dalam menjadikan bahasa Belanda tidak tersebar luas di Indonesia. Berbeda dengan koloni-koloni lain seperti India atau Filipina, yang menggunakan bahasa penjajah sebagai bagian penting dari identitas modern mereka, Indonesia memilih jalan yang berbeda, dengan mengadopsi bahasa Indonesia sebagai simbol persatuan dan kebebasan dari masa lalu kolonial. Dalam konteks ini, kurangnya pengetahuan bahasa Belanda di kalangan masyarakat Indonesia bukanlah karena kurangnya waktu di bawah penjajahan, melainkan karena pilihan politik, budaya, dan sosial yang diambil selama dan setelah masa kolonial.